Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Yuzuru Anime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Karena episode 7 anime Goto Banana Yume Season 2 belum kita bahas, maka episode 7-nya akan kita gabungkan dengan episode 8. Karena di episode 7 dan episode 8 cukup berkaitan satu sama lain, maka pembahasannya akan lebih enak kalau digabungkan menjadi satu. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan episode 7 dan episode 8 anime Goto Banana Yume Season 2. Let's go! Untuk episode 7 anime Goto Banana Yume Season 2 ini mengambil referensi dari manga, yaitu pada chapter 59 sampai 63. Dan untuk episode 8-nya mengambil dari chapter 63 sampai 68. Episode 7 ini diawali dengan lanjutan episode sebelumnya, yaitu saat Nino yang tidak ikut merayakan kelulusannya di kedai kue. Ternyata Nino saat ini sedang bertemu dengan ayah Nakano di depan apartemennya. Yang intinya, Nino ingin hidup mandiri bersama saudari-saudarinya. Namun sepertinya ayah Nakano tidak merestuinya. Lalu tiba-tiba datang Futaro menjemput Nino dengan menggunakan motor pak manajernya. Singkat cerita, Nino lebih memilih ikut Futaro. Di sini ayah Nakano membiarkan Nino ikut Futaro. Mungkin karena ayah Nakano merasa putri-putrinya telah lulus ujian kenaikan kelas. Maka dari itu mereka diberikan sedikit kebebasan. Lalu saat di jalan, Nino melihat nilai-nilai Futaro. Awalnya Nino mengira nilai-nilainya Futaro bakalan 100 semua. Ternyata nilai Futaro agak merosot dari biasanya. Nino beranggapan ini dikarenakan Futaro yang berjuang keras mengajar kembar 5 agar semua kembar 5 lulus ujian kenaikan kelas. Nino yang dari kemarin perasaannya terus-menerus dibayang-bayangi Futaro. Akhirnya Nino memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya ke Futaro. Sesampainya di kedai, mereka pun merayakan kelulusan mereka bersama-sama. Setelah selesai, Nino mengantarkan piring-piring ke dapur. Di sana sudah ada Futaro yang sedang mencuci piring. Di sini Nino mengungkapkan perasaannya lagi ke Futaro. Karena Nino merasa saat di motor tadi, Futaro tidak mendengar ungkapan perasaan Nino ke Futaro. Mendengar hal tersebut, Futaro terdiam dan bingung. Namun Nino tidak meminta Futaro menjawab perasaannya sekarang. Karena yang terpenting, sekarang Nino sudah berani untuk mengungkapkannya ke Futaro. Lalu kita diperlihatkan di luar dapur. Ternyata di sana ada Ichika, yang mana Ichika juga mendengar pengungkapan perasaan cinta Nino ke Futaro. Lanjut, kita diperlihatkan Futaro dan Miko yang sedang berbelanja di supermarket. Singkat cerita, Futaro ikut sebuah undian liburan ke pemandian air panas selama 3 hari. Dan yap, ternyata Futaro memenangkan undian tersebut. Lalu Futaro dan keluarganya berlibur ke pemandian air panas tersebut. Ternyata tak disangka kembar 5 beserta ayah Nakano juga sedang berlibur di pemandian air panas tersebut. Singkat cerita, Futaro mendapat pesan dari Itsuki untuk datang ke taman saat malam hari nanti. Saat Futaro berada di lobi, ternyata Itsuki juga ada di lobi. Lalu Itsuki mengatakan ke Futaro, yaitu untuk mengakhiri hubungan antara guru dan murid. Di sini juga terungkap fakta menarik, yaitu kakek penjaga lobi tersebut adalah kakek kembar 5 dari ibunya. Lanjut di hari kedua, tepatnya saat pagi hari, Futaro ditelepon Itsuki, lalu mereka bersepakat untuk bertemu di sebuah onsen. Singkat cerita, ternyata yang ditemui Futaro di lobi bukanlah Itsuki yang asli, namun saudari Itsuki yang lain yang sedang menyamar menjadi Itsuki. Alasan Itsuki ingin bertemu Futaro karena Itsuki yang ingin menanyakan ke Futaro, kenapa saudari-saudarinya yang lain bertingkah agak aneh sejak berakhirnya ujian kenaikan kelas.
Akhirnya Futaro pergi menemui kembar 5 yang lain untuk meminta penjelasan dan juga untuk mengetahui siapakah Itsuki palsu yang Futaro temui di lobi. Sedangkan Itsuki yang asli mengalihkan perhatian Ayano Kano agar Ayano Kano tidak mengetahui kedatangan Futaro. Sesampainya Futaro di kamar kembar 5, ternyata semuanya sedang menyamar menjadi Itsuki. Lalu di sini Futaro disuruh untuk menebak kembar 5 satu sama lain. Awalnya Futaro tidak tahu sama sekali. Namun saat giliran Itsuki yang terakhir, Futaro tahu kalau itu Yotsuba, karena Yotsuba yang tidak pandai berbohong. Di sini juga terungkap alasan kembar 5 menyamar menjadi Itsuki, yaitu agar kakek mereka tidak cemas dan menganggap semuanya saling akur satu sama lain. Lalu saat Futaro sedang bersama Miku, tiba-tiba kakek kembar 5 menghampiri mereka. Namun yang bikin Futaro heran, kenapa kakek mereka bisa membedakan kembar 5 hanya dengan melihatnya saja. Lalu Futaro meminta diajari kakek tersebut agar bisa membedakan kembar 5. Di sisi lain, Nino sedang meminta saran ke Ichika masalah percintaan. Karena Ichika sudah tahu yang bakal dibahas Nino adalah Futaro, jadinya Ichika memberikan saran ke Nino setengah-setengah. Ya, kita juga tahu sih, sebenarnya Ichika juga memiliki perasaan ke Futaro. Tapi ya, ini Nino. Meski tak diberi saran pun, Nino tetap berusaha untuk mendapatkan hati Futaro. Lalu Nino meminta Ichika agar Ichika mengawasi Ayano Kano, karena nanti malam Nino akan bertemu dengan Futaro di taman. Namun di sini sepertinya Futaro tidak membaca pesan Nino, karena Futaro saat ini sedang belajar bersama kakek mereka. Malam pun tiba. Kita diperlihatkan Ichika yang sedang bersedih. Lalu Yotsuba menghampiri Ichika dan memberi semangat ke Ichika agar jangan memaksakan diri. Dan mulai saat ini Ichika tak ragu lagi. Dengan cara apapun, Ichika akan berusaha mendapatkan hati Futaro. Berlanjut keesokan harinya, Miku dalam wujud Itsuki pergi menemui Futaro untuk memastikan sekali lagi apakah Futaro bisa menebaknya. Awalnya Futaro tetap tidak bisa, namun perasaan Futaro mengatakan kalau itu adalah Miku. Lalu akhirnya Futaro bisa menebak bahwa wanita yang di depannya adalah Miku. Miku pun sangat senang, lalu memeluk Futaro. Dan ya, ini adalah momen-momen bahagia, terutama bagi tim Miku. Miku di episode ini menjadi bintang utamanya. Oh ya, sebagai tambahan, maksud Miku ingin memutus hubungan guru dan murid dengan Futaro adalah karena Miku ingin dianggap lebih dari hubungan guru dan murid. Namun di sini Miku sudah cukup senang karena Futaro yang bisa menebak dirinya. Lanjut, Futaro sedang berdiri di depan lonceng. Tiba-tiba datang seorang gadis yang berlari menghampiri Futaro, dan spontan Futaro membunyikan lonceng itu. Oh iya, menurut legenda, jika lonceng itu dibunyikan, maka hubungan suatu pasangan tersebut bakalan langgeng. Jadi siapakah wanita itu? Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Jika ada saran pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.